Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama Edi Saputra dari Prodi PJJ Manajemen. Di sini saya akan mepresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Metode Penelitian Manajemen, yaitu dengan topik melakukan kegiatan telaah kritis terhadap dua tugas akhir terdahulu. Untuk yang pertama, tugas akhir yang saya review yaitu dengan penelitian regresi linear berganda atau data panel. Judulnya yaitu pengaruh ROA, ROE, dan PER terhadap harga saham LQ45 sektor infrastruktur periode 2021 sampai 2024. Untuk nama penelitinya yaitu Ika Permatasari. Untuk alasan pemilihan penelitian yang saya ambil, yaitu menurut saya judul tersebut menarik karena pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterkaitan antar variabel bersifat dinamis atau tidak baku. Hal tersebut menunjukkan penelitian memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Lalu, untuk yang pertama, dari asal analisis kritik saya, yang nomor satu terkait bab 1, yaitu bagian judul. Judulnya yaitu pengaruh ROA, ROE, dan PER terhadap harga saham, tanpa menyebut metode panel. Untuk kritik yang saya sampaikan, judul tidak mencerminkan metode khusus yang digunakan, yaitu regresi data panel yang memiliki karakteristik yang unik, seperti time series dan cross section dibanding regresi linear berganda yang biasa. Untuk dampak terhadap penelitian, yaitu pembaca dapat keliru mengasumsikan penelitian ini menggunakan regresi berganda OLS biasa atau cross section tunggal. Untuk solusi atau perbaikan masukan dari saya, yaitu tambahkan frasa spesifik pada judul, misal analisis regresi data panel. Lalu untuk yang kedua, di bagian latar belakang. Untuk di penelitian KIK Permatasari, data fluktuasi indeks dan rasio namun gap fenomenanya umum. Kritik atau permasalahannya yaitu research gap belum dieksplorasi mendalam terkait mengapa sektor infrastruktur dipilih. Karakteristik rasio keuangan infrastruktur seperti utang atau leverage tinggi untuk proyek PSN tidak dianalisis mendalam sebagai pemicu fenomena. Lalu dampak terhadap penelitian yaitu latar belakang menjadi kurang tajam dan tidak menjelaskan urgensi pemilihan sampel sektor infrastruktur secara komprehensif. Lalu untuk solusi dari saya yaitu tambahkan data makroekonomi yang spesifik infrastruktur, misal beban utang atau siklus proyek untuk memperkuat fenomena fluktuasi ROA dan ROE. Untuk penelitian dari KIK Permatasari, yaitu untuk di bagian latar belakang masih secara umum saja yang dibahas. Oleh karena itu, alangkah lebih bagus jika penelitian yang terdahulu dieksplorasi secara spesifik agar data yang diperoleh lebih akurat. Lalu untuk nomor 3, untuk bab 1 bagian rumusan masalah. Bukti dalam naskah yaitu apakah terdapat pengaruh ROA secara parsial dan seterusnya. Untuk kritiknya yaitu rumusan masalah disusun layaknya regresi berganda biasa, tidak memperlihatkan dimensi cross section dan time series dari data panel. Lalu dampaknya yaitu tidak sinkron dengan alat analisis yang pada akhirnya menguji efek tetap atau fix atau acak atau random secara lintas waktu. Lalu untuk solusi masukan yaitu sesuaikan redaksi rumusan. Misalkan mempertanyakan bagaimana estimasi pengaruh antar waktu dan antar entitas. Lalu untuk yang poin 4, bagian bab 2 atau landasan teori. Bukti dalam naskahnya yaitu pada tabel 2.2.1 menyajikan studi pada bank dan batubara. Untuk eh, permasalahannya atau kritiknya, penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan utama berasal dari sektor perbankan dan pertambangan.
yang struktur keuangannya sangat berbeda dari infrastruktur. Lalu untuk dampaknya, yaitu justifikasi arah hipotesis, yaitu yang positif atau negatif, menjadi kurang valid karena perbedaan karakteristik industri. Lalu solusi dari saya yaitu menggunakan mayoritas jurnal rujukan yang sejenis atau sektor infrastruktur secara detail atau properti atau konstruksi untuk membentuk dasar hipotesis. Lalu nomor 5, bagian bab 2 hipotesis, yaitu bukti dalam naskahnya, yaitu di hipotesis nomor 2, yaitu ROE berpengaruh positif dan signifikan. Dampaknya yaitu kritik atau permasalahannya, yaitu di tabel 2.2.1 rujukan dari Farhan Saputra menemukan ROE tidak berpengaruh signifikan. Pengajuan hipotesis 2 positif bertentangan dengan beberapa rujukan empiris yang ditampilkan. Dampaknya, yaitu penyusunan hipotesis terkesan memaksakan teori normatif tanpa menimbang temuan inkonsisten dari jurnal acuan. Lalu, untuk solusi atau sarannya, yaitu jelaskan argumen logis mengapa peneliti yakin ROE akan positif di sektor ini, meski rujukan menyatakan sebaliknya. Untuk yang poin nomor 6, yaitu di bagian bab 2, bagian kerangka pemikiran. Bukti dalam naskah yaitu gambar 2.3.1 atau yang bagian H4 panah ke garis putus. Eh, untuk permasalahannya yaitu visualisasi kerangka pemikiran untuk uji simultan atau hipotesis 4 kurang sesuai standar akademik. Panah H4 tidak memayungi semua variabel independen. Lalu dampaknya, kerangka konseptual kurang merepresentasikan uji F secara tepat. Lalu solusinya yaitu ubah arah panah H4 atau hipotesis 4 agar merangkum atau memayungi X1, X2, dan X3 secara bersamaan menuju Y. Lalu untuk yang nomor 7, bagian bab 3, di bagian sampel dan populasi. Bukti dalam naskah yaitu tabel 3.5.1, jumlah sampel 6, total observasinya 4. Lalu untuk permasalahannya, ukuran sampel atau N24 sangat kecil untuk dianalisis ekonometrika, regresi, berganda, atau data panel. Dampaknya yaitu hasil regresi rentan terhadap bias sampel kecil atau small sample bias multicolinear, yaitu untuk solusinya perpanjangan periode observasi, misalkan dari tahun 2015 sampai 2024, atau melonggarkan kriteria purposive sampling agar jumlah observasi uh, lebih dari 30. Lalu untuk nomor 8, di bagian bab 3, operasionalisasi variabel. Bukti dalam naskahnya yaitu harga saham yaitu closing price rupiah. Permasalahannya tidak dijabarkan apakah closing price yang dipakai adalah harga penutupan akhir tahun atau 31 Desember atau rata-rata tahunan atau average. Dampaknya, rawan kesalahan replikasi data oleh peneliti lain, lack of replicability. Lalu untuk solusinya yaitu tuliskan secara definitif harga saham penutupan pada tanggal perdagangan terakhir setiap akhir tahun atau 31 Desember. Untuk yang nomor 9, bab 3, bagian uji autokorelasi, yaitu dalam naskahnya disebutkan menggunakan uji Durbin-Watson. Lalu untuk permasalahannya, uji Durbin-Watson didesain untuk data time series murni tunggal, bukan untuk data panel. Data panel memiliki struktur autokorelasi yang kompleks atau dalam unit silang. Lalu dampaknya, kesimpulan ketiadaan autokorelasi tidak valid secara statistik ekonometrika panel. Solusinya yaitu gunakan uji spesifik panel seperti Waldrich Test for Autocorrelation in Panel Data atau modifikasi Batagio LPI. Lalu untuk yang nomor 10, bagian bab 4, statistik deskriptif. Dalam naskahnya, Y-men 2327.4, standar deviasinya 1350.25. Untuk permasalahannya, standar deviasi harga saham sangat tinggi atau lebih dari 50% rata-rata, menunjukkan heterogenitas data yang sangat ekstrim antar perusahaan atau outliers. Dampaknya, estimasi regresi sangat mungkin terdistorsi oleh data ekstrim jika tidak ditransformasi, misal dilogkan.
Lalu solusinya gunakan transformasi logaritma natural untuk menstabilkan varians dan mengatasi dispersi ekstrim. Untuk nomor 11, bagian bab 4, uji normalitas. Bukti dalam naskah menggunakan Jar-Kubera dari residual eviews. Lalu permasalahannya, pada estimasi GLS atau REM data panel, asumsi normalitas residual tidak seketat OLS karena sifatnya asimptotiknya. Namun, karena N sama dengan 24, tes ini dilakukan tapi maknanya kurang kuat. Dampaknya, ketidaktepatan penerapan konsep asumsi yang klasik OLS biasa terhadap random effect model. Lalu solusinya, jelaskan justifikasi penggunaan limitasi sampel atau tidak perlu uji normalitas jika menggunakan panel GLS. Namun N harus besar. Untuk nomor 12, bab 4 bagian uji multikolinearitas, yaitu bukti dalam naskah korelasi X1 dan X2 adalah 0,7836. Untuk permasalahannya, meskipun V, VF lebih kecil daripada 10, korelasi person 0,78 mengindikasikan multikolinearitas yang cukup parah, terutama dalam sampel kecil atau N sama dengan 24. Dampaknya, standar error dari ROE membesar secara artifisial, menyebabkan uji T untuk ROE menjadi tidak signifikan atau p-value 0,88. Solusinya keluarkan salah satu variabel, ROA atau ROE, karena mengukur hal yang hampir identik atau perbesar sampel penelitiannya. Bagi nomor 13, bab 4, bagian uji heterokedasitas. Bukti dalam naskahnya menggunakan proksi CMLL atau tes. Permasalahannya, software Evius tidak menyediakan uji heterokedasitas untuk model RAM. Penjelasan menggunakan proksi CEM rumit dan berpotensi miskonsepsi. Dampaknya, justifikasi teknis berbelit, meski koreksi akhirnya menggunakan weight cross-section sudah tepat. Lalu solusinya sebutkan langsung bahwa rem rentan heterokedasitas cross-section, sehingga langsung menggunakan estimasi GLS dengan weight robust standard error. Nomor 4, bagian nomor 14, yaitu bab 4, bagian persamaan regresi. Untuk konstantanya tidak dapat diinterpretasikan secara substantif. Permasalahannya, penulis mengabaikan interpretasi intercept atau konsenta jika X sama dengan 0. Harga saham bernilai negatif, padahal secara teoritis harga saham tidak negatif. Dampaknya, penelitian kehilangan kedalaman interpretasi ekonomi atas model matematis yang dihasilkan. Untuk solusinya, jelaskan bahwa fenomena ini mengindikasikan kelemahan ekstrapolatasi linear di dunia nyata jika fundamental 0, harga saham mendekati batas bawah atau undervalue yang tajam. Nomor 15, bab 4, bagian interpretasi X1. Permasalahannya, interpretasi rasio desimal ke nominal tidak realistis. 1 unit ROA artinya 100%. Tidak ada perusahaan infrastruktur R45 yang naik ROA 100% mendadak. Dampaknya, pembaca atau investor sulit memahami aplikasi praktis dari koefisien yang disajikan. Solusinya, konversikan ke interpretasi 1%, kenaikan 0,01. Jika ORA naik 1%, maka harga saham naik 484,34. Nomor 16, bagian bab 4, hasil uji T. Bukti dalam naskah, ROE memiliki p-value tidak signifikan. Permasalahannya gagal dianalisis secara fundamental. Peneliti tidak membahas mengapa pasar saham infrastruktur tidak merespons ekuitas atau ROE, melainkan lebih ke ROA. Lalu untuk dampaknya, pembahasan bab 4.9.2 menjadi sangat dangkal, hanya mencocokkan dengan penelitian Farhan Saputra. Untuk solusinya, bahas secara fundamental, secara infrastruktur didanai utang besar atau leverage, sehingga pasar lebih melihat kemampuan mencetak laba dari total aset dibandingkan ekuitas. Lalu untuk nomor 17, bagian bab 4, atau uji koefisien determinasi. Dalam naskah, adjusted R square 0,0509. Permasalahannya, nilai 50% baik, tapi dengan observasi hanya dengan 24 dan variabel bebas 3, model ini sangat rentan mengalami overfitting. Dampaknya, akurasi model untuk memprediksi data di luar periode akan sangat buruk. Solusinya yaitu tambahkan uji robustness check atau sampaikan secara eksplisit di bab 5 bahwa memiliki model keterbatasan. Nomor 18, bagian bab 4, pembahasan PER, yaitu dalam naskah PER berpengaruh positif.
Permasalahannya secara teori, valuasi dasar PER tinggi berarti saham mahal atau overvalued, sehingga bisa jadi return ke depan rendah. Peneliti memaknai PER tinggi sama dengan ekspektasi pertumbuhan tinggi secara normatif. Lalu permasalahannya, dampaknya kurangnya eksplorasi dua sisi dari rasio pasar, growth versus value stock. Solusinya jelaskan bahwa di LQ45, PER tinggi diartikan pasar memandang premium perusahaan tersebut sebagai growth stock dengan fundamental proyek yang kuat. Untuk nomor 19, bagian bab 5 untuk kesimpulan. Poin 2 ROE tidak berpengaruh signifikan. Permasalahannya kesimpulan hanya mengulang hasil output, tanpa sintetis manajerial yang tingkat tinggi. Untuk dampaknya, bab kesimpulan terkesan seperti ringkasan hitungan, bukan penyelesaian rumusan masalah secara komprehensif. Untuk solusinya, rangkum alasan strategis di balik angka ROE tidak berpengaruh karena struktur modal infrastruktur didominasi oleh liabilitas. Untuk nomor 20, bab 5 keterbatasan atau saran. Untuk dalam naskah, saran hanya memperluas cakupan nambah variabel. Permasalahannya sama sekali tidak mengakui kelemahan metodologis yang paling fatal, yaitu jumlah sampel N24 yang sangat kecil dan uji autokorelasi DW yang tidak pas. Dampaknya, peneliti selanjutnya akan mengulangi kesalahan yang fatal yang sama. Solusinya wajib cantumkan keterbatasan. Penelitian ini dibatasi oleh jumlah sampel yang minim. Lalu untuk yang penelitian tugas akhir yang kedua, hasil review penelitian SAMPLS. Untuk judulnya, analisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening di KPP Madya Jakarta Barat oleh Kak Sevi Ilmiati. Alasan pemilihan penelitian, menurut saya, penelitian tersebut menarik karena topik yang diangkat sangat relevan dengan kondisi sosial yang terjadi di beberapa tahun ke belakang. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagaimana cara meningkatkan kualitas kerja di zaman sekarang yang serba digital. Untuk temuan yang pertama, bab 1 ketepatan menggunakan PLS. Bukti dalam naskah metode PLS dipilih karena model kompleks dan jumlah sampel terbatas atau 10. Kritiknya, sampel 110 sebenarnya sudah mencukupi. Alasan memilih PLS berbasis keterbatasan sampel kurang tepat. Lalu dampaknya, landasan ontologis atau metodologis penggunaan sampel S atau berbasis prediksi versus konfirmasi menjadi salah sasaran. Solusinya yaitu fokuskan argumen pemilihan PLS karena tujuan penelitian bersifat eksploratif atau prediktif atau ada data yang tidak terdistribusi secara normal. Lalu untuk nomor 2, bab 1 latar belakang. Bukti dalam naskah disajikan data restitusi pajak tapi tidak ada korelasi awal dengan stres. Lalu untuk uh, kritiknya, tingginya volume restitusi diasumsikan secara sepihak menyebabkan stres dan ketidakseimbangan tanpa dukungan data atau pre-survei internal atau tingkat absensi atau sakit. Dampaknya, latar belakang terkesan cocokologi dan tidak didasari pada fenomena stres yang terukur. Lalu untuk solusinya, sertakan hasil wawancara awal atau prasurvei kuesioner tingkat terhadap 10 pegawai AR terkait keluhan tekanan mental dan beban jam lembur. Jadi nomor 3, bab 1 hipotesis H3 dan H4. Bukti dalam naskah H3 dan 4, stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja dan motivasi. Kritiknya, ini adalah kelemahan teoritis yang fatal. Secara konsep bahan dan kelelahan yang diukur di instrumen, stres atau distress seharusnya menurunkan motivasi kinerja. Mengajukan hipotesis positif melawan logika dasar tanpa rujukan yang sangat khusus. Dampaknya menyebabkan interpretasi yang kontradiktif atau anomali di bab 4, di mana penulis terpaksa menggunakan teori Eustress. Lalu solusinya, ubah hipotesis menjadi negatif, sesuai literatur arus utama. Lalu bahas anomali jika hasilnya terbalik. Nomor 4, bab 4, definisi stres. Definisi reaksi fisik mental berbahan berlebih. Lalu kritiknya, definisi yang diadopsi adalah eustress negatif. Namun anehnya di bab 4 dibenarkan sebagai sesuatu yang memotivasi. Dampaknya inkonsistensi antara definisi konseptual di bab 2 dengan argumen justifikasi di bab 4. Untuk solusinya, definisikan ulang stres kerja menggunakan model challenge hindrance stressor, pisahkan antara tekanan menantang versus tekanan menghambat. Untuk nomor 5, bab 3 jenis konstruk. Bukti dalam naskah tidak disebutkan reflektif atau formatif. Kritiknya, peneliti tidak mendeklarasikan secara eksplisit apakah acara pengukuran dari konstruk indikator atau sebaliknya. Dampaknya, kesalahan penentuan konstruk berdampak pada ketidaktepatan evaluasi. Solusinya, tambahkan subbab kecil berdasarkan model teori konstruksi laten dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai model reflektif. Nomor 6, bab 3, indikator stres.
Dalam naskah, item kuesioner stres, tertekan, kewalahan, cemas, lelah, takut gagal. Kritiknya, kuesioner murni mengukur distress. Jika responden menjawab 5 untuk takut gagal, namun 5 sangat setuju untuk produktif, maka logikanya manusianya bias. Dampaknya memicu common method bias, di mana responden mungkin asal mengisi atau terjadi anomali. Solusinya, sajikan kuesioner yang mencakup eustress. Lalu, yang nomor 7, indikator sampling. Dalam naskah, Sulawesi 100 dibulatkan 110, populasinya 134. Kritiknya, jumlah sudah bagus, tapi teknik pengambilan sampel tidak dirinci secara operasional. Dampaknya menurunkan objektivitas. Tidak jelas siapa 110 orang yang dipilih dan siapa 24 orang yang tidak dipilih. Solusinya, sebutkan teknik sampling yang digunakan. Lalu nomor 8, bab 4, muter model. Dalam naskah, HTMT motivasi terhadap kinerja 0,877. Kritiknya mendekati ambang batas HTMD 0,90. Artinya, responden menganggap pertanyaan motivasi dan kinerja adalah pertanyaan yang serupa. Dampaknya, validitas diskriminan lemah. Z dan Y tumpang tindih secara makna atau overlapping. Solusinya, itu kurangi indikator yang semantik atau bahasanya mirip antara konstruk dan kinerja dan lakukan modifikasi. Nomor 9, bagian bab 4, outer model. Permasalahannya nilai Cronbach alpha di atas 0,95 yang mengindikasikan redundansi yang tinggi. Dampaknya, pemborosan instrumen atau responden bisa asal copy paste jawaban di otaknya karena pertanyaan terkesan monoton. Solusinya, saring ulang butir pertanyaannya. Lalu, nomor 10, bab 4 atau intermodel. R square Y kinerja 0,732. Permasalahannya, varians terjelaskan sangat tinggi mengingat data diambil via questionnaire self-report. Dampaknya bisa jadi overestimate akibat kecenderungan pegawai menilai kinerja diri sendiri selalu baik. Solusinya harus di cross-check dengan data sekunder KPI atau capaian target individu. Nomor 11, 4 intermodel. Dalam naskah tidak ada laporan Q-score atau Q2. Lalu, kritiknya metodologi PLSM mutlak wajib melaporkan lewat prosedur blindfolding di Smart PLS. Dampaknya pembaca tidak tahu seberapa baik daya prediksi observasi. Solusinya jalankan prosedur blindfolding di Smart PLS dan melaporkan nilai Q2. Nomor 12, bab 4 inner model. Dalam naskah efek size X2 ke Y 0,072. Kritiknya meskipun P value signifikan, pengaruhnya secara substansi sangat kecil dalam terhadap Y. Dampaknya peneliti berlebihan melebihkan dampak stres terhadap kinerja. Solusinya, sampaikan di pembahasan bahwa meski signifikan magnitude pengaruh stres kerja tidak dominan dibanding motivasi. Nomor 13, yaitu uji mediasi. Dalam naskah tidak ada perhitungan VAF. Untuk kritiknya, pengaruh mediasi hanya disimpulkan dari signifikansi. Dampaknya, peran variabel intervening tidak bisa diklasifikasikan kekuatannya dalam meredam efek variabel bebas. Solusinya, hitung VAV, indirect efek total efeknya. Nomor 14, bab 4, statistik deskriptif. Dalam naskah, rata-rata jawaban stres 3,6 atau 7. Permasalahannya, mayoritas responden setuju mereka kewalahan, lelah, atau takut gagal. Ini red flag untuk SDM instansi. Lalu permasalahannya, dampaknya penderitaan mental dianggap normal, tapi secara statistiknya berkorelasi positif dengan kinerja. Peneliti menjustifikasi ini baik. Solusinya dalam interpretasi deskriptif, bedah bahaya jangka panjang fenomena ini. Nomor 15, bab 4, pembahasan stres. Dalam naskah, stres diklaim sebagai eustress. Kritiknya, fatal eustress hanya terjadi jika tekanannya bersifat challenge. Lalu dampaknya, validitas internal temuan ini sangat meragukan dan bertentangan dengan keilmuan psikologi okupasi. Solusinya, bahas anomali ini secara kritis. Terhadap anomali, korelasi positif kemungkinan disebabkan oleh bias penilaian diri sendiri. Nomor 16, bab 4, nilai overloading. Dalam naskah, tabel 4.14, overloading X2. Kritiknya, indikator stres memiliki overloading yang luar biasa tinggi. Ini tidak wajar. Lalu, untuk dampaknya, sinyal kuat adanya respons bias. Respons membeli pola jawaban yang sama berturut-turut. Solusinya perlu pengecekan varians 0 pada raw data, pertimbangan screening responden. Lalu nomor 17, bab 17, evaluasi model fit. Dalam naskah melaporkan NFI 0,804.
Permasalahannya, NFI di bawah 0,9 dianggap model fit yang rendah atau marginal dalam CBS SMT EPLS. NFI tidak direkomendasikan secara kaku. Lalu untuk dampaknya, interpretasi good fit oleh peneliti terkesan dipaksakan karena 0,8 0,4 sebenarnya kurang memadai. Solusinya fokus pada SRMR dan hindari klaim berlebihan pada NFI di metode SMPLS. Nomor 18 bagian kesimpulan. Dalam naskah kesimpulan poin 2 dan 4, stres positif terhadap motivasi dan kinerja. Untuk kritiknya, kesimpulan ini menyesatkan jika diimplementasikan secara membabi buta oleh HR-nya. Untuk dampaknya, rekomendasi kebijakan organisasi menjadi salah arah. Untuk solusinya, tambahkan disclaimer. Ehm, Korelasi positif ini hanya berlaku pada jangka pendek. Nomor 19, bab 5, saran atau untuk institusi. Dalam naskah menyarankan program manajemen stres atau konseling stres terbukti positif. Kritiknya terjadi paradoks logika antara bab 4 dan 5. Jika stres itu positif bagi kinerja, untuk apa instansi repot-repot menyewa konselor untuk menghilangkan stres? Lalu, untuk dampaknya menunjukkan peneliti kurang memahami makna dari output statiknya sendiri. Solusinya, ubah saran menjadi instansi perlu mentransformasi tekanan tenggat waktu atau stresor dengan dukungan sumber daya agar tidak tergeser dari stres menjadi burnout. Nomor 20, bab 5, keterbatasan penelitian. Dalam naskah sama sekali tidak membahas kelemahan bias metode. Kritiknya, data penelitian ini 100% bergantung pada kuesioner laporan diri ASN yang rawan pencitraan kinerja. Dampaknya, kelemahan validitas metodologis tidak diekspos menjadi sebagai ruang perbaikan peneliti di masa depan. Solusinya, tambahkan penelitian rentan terhadap common method variance, karena variabel independen, mediasi, dan independen diukur dari instrumen tunggal secara simultan. Lalu untuk kesimpulan dari perbandingan kualitas metodologis, untuk hasil review penelitian, penelitian ini menunjukkan alur pikir kuantitatif yang cukup terstruktur, namun memiliki celah metodologis yang kritis. Celah terbesar adalah ukuran observasi yang terlalu kecil. Untuk estimasi GLS, data panel N sama dengan 24, yang memicu kerentanan multikolinearitas atau terbukti korelasi X1 dan X2 mencapai 0,78. Selain itu, penggunaan uji asumsi klasik OLS murni pada data panel kurang tepat sasaran. Interpretasi ekonomi atas parameter regresi juga masih sangat literal dan tidak dikaitkan dengan mendalam dengan struktur fundamental sektor infrastruktur. Untuk hasil review penelitian SMPLS, penelitian ini memanfaatkan aplikasi SPARKLS 4.0 secara teknis dengan sangat baik. Namun, penelitian ini menderita keruntuhan logika konseptual pada variabel stres kerja. Peneliti menggunakan butir instrumen distress, namun memperoleh hasil positif dan menyimpulkannya sebagai eustress terhadap indikasi common method bias dan respons bias yang tidak dimitigasi. Selain itu, nilai Q-score atau prediktif tidak dilaporkan. Untuk perbandingan kualitas metode kedua penelitian, secara statistik, penelitian kedua menggunakan jumlah sampel yang jauh lebih memadai untuk memvalidasi instrumen dibandingkan penelitian pertama yang hanya 24 observasi. Namun, secara epistemologis dan kedalaman teori, penelitian pertama lebih aman secara logika finansial dibandingkan penelitian yang kedua. Lalu untuk kesimpulan reviewer, kedua tugas akhir ini memerlukan perbaikan. Tugas akhir konsentrasi keuangan wajib mengekspansi data atau menambah time series atau mendrop salah satu variabel yang redundan ROA atau ROE agar estimasi parameter menjadi tidak bias. Sementara itu, tugas akhir yang konsentrasi SDM mutlak perlu melakukan telah kritis terhadap anomali hasil data surveinya. HR di instansi tidak boleh diberikan rekomendasi yang keliru hanya karena p-value signifikan tanpa mempertimbangkan kualitas dan arah indikator kuesioner secara psikologis. Sekian penjelasan kritis dari saya terhadap tugas akhir yang terdahulu. Demikian, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.